Mahfud MD ditantang debat dengan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang haram. Jawabannya di luar dugaan. Siapa yang benar didukung, siapa yang salah kena kutukan. Dan di salah satu balasan dari netizen meminta Ustadz Mahfud untuk berdiskusi secara terbuka dengan Ustadz Khalid Basalamah. Bisa dengan diskusi live atau bisa dengan diskusi online. Silahkan nih, apakah Bapak Mahfud MD bersedia untuk melakukan diskusi keagamaan secara terbuka dengan Ustadz Khalid Basalamah? Mahfud MD mengeluarkan sebuah tweet di mana tweet tersebut dimaksudkan untuk menyindir sebuah potongan ceramah Khalid Basalamah beberapa tahun yang lalu yang katanya sih mengharamkan wayang. Layak ditunggu, Mahfud MD menjawab tantangan debat dengan Ustadz Khalid Basalamah. Beranilah. Ya, jangan sampai negara kita jadi maju, tapi kita hilang jati diri, kita hilang budaya kita. Ini yang tidak baik. Padahal jelas kebudayaan kita ini alat pemersatu bangsa. Yang menurut saya yang paling berbahaya dari soal Khalid Basalamah adalah ketika dia sudah membawa kata-kata Islam dan Muslim untuk memusuhi suatu budaya tertentu. Nah ini saya juga Muslim, juga belajar tentang Islam, tidak terima kalau agama ini, dan Khalid itu bukan orang yang punya hak cipta untuk Islam dan Muslim, ya. Makanya Muslim yang lain berhak untuk keberatan terhadap pernyataan Khalid Basalamah itu. Dia mengharamkan wayang, ya. Kalau bisa itu wayang-wayang itu dimusnahkan. Ini kalimat ini sangat tidak pantas atau bahasa halusnya kurang ajar, ya, karena jelas dia ingin menghapuskan salah satu kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD menjawab tantangan debat dengan pendakwa Ustadz Khalid Basalamah. Tantangan itu dilontarkan oleh akun Rialdi Alamsyah 5 pada Rabu 16 Februari 2022 kemarin. Prof, mau saran nih, Anda kan punya ilmu agama yang cukup tinggi. Saya usul bagaimana kalau kita buatkan acara debat atau diskusi terbuka dengan Ustadz Khalid secara online dan live. Berani nggak, Prof? Sebaiknya Anda setuju biar nggak dinilai hanya berani menyindir orang di belakangnya aja. Tantang akun tersebut. Tantangan itu dijawab dengan tegas oleh Mahfud dengan pernyataan siap. Namun Mahfud mengatakan lebih tepatnya terminologi yang digunakan bukan debat, melainkan tabayun. Dengan begitu ia juga bisa sekaligus bersilaturahim dengan Ustadz Khalid Basalamah. Beranilah, bukan berdebat tapi tabayun. Kan bagus bisa silaturahim dengan Ustadz Khalid. Jawab Mahfud MD lewat akun Twitternya yang dikutip pada Kamis 17 Februari hari ini. Mahfud pun mempersilahkan kepada sang penantang untuk membuat forum tabayun tersebut. Namun posisi Mahfud dalam forum tersebut bukan sebagai menteri, tapi sebagai seorang dosen. Selama ini Mahfud memang dikenal sebagai seorang guru besar di salah satu universitas ternama. Saya sebagai dosen saja, bukan sebagai menteri ya. Anda atur saja deh, misal 30 menit virtual berdua, kami bicara ngomong berdua, yang lain lebih menyaksikan. Rasanya kimia saya sama dengan beliau, siap melakukan kholakoh dan tabayun secara islami, kata Mahfud MD. Sebelumnya diketahui Mahfud MD sempat menyinggung viralnya pernyataan Ustadz Khalid tentang wayang. Menurut Mahfud, wayang punya nilai kemanusiaan hingga pada hakikatnya dapat menjadi pelajaran bagi manusia itu sendiri. Khalid Basalamah kembali bikin perkara karena pandangannya soal wayang. Apa yang dia katakan memang bermasalah. Saya agak jengkel juga ya, orang ini kurang ajar nih. Mau melurus-luruskan orang dengan cara tidak sopan. Wong-wong podo ngaram-ngaram ke gamelan, ngaram-ngaram ke wayang, jarene nyongkeng harus ora kuat nanggap, ora bisa nanggap, ora sakaken cocot jarene nyongkeng. Khalid ini sebenarnya adalah ustadz yang populer, tapi sejak lama apa yang dia dakwahkan sering terasa bermasalah. Khalid memang tidak pernah eksplisit bilang wayang itu haram, tapi seluruh jawabannya mengarahkan halayak ke arah kesimpulan itu. Itu biadab orang yang begitu. Kalau sudah menyangkut tendensinya pidana gitu, ya polisi tahulah apa yang harus dilakukan. Gagal polisikan Khalid Basalamah, Sandi Tumiwa. Kita akan tunjuk advokat yang tepat. Ustadz Khalid Basalamah
kabarnya dilaporkan ke polisi kaitannya ceramah beliau soal wayang begitu. Jadi beliau dilaporkan oleh ormas yang menamakan dirinya sebagai Setia Kita Pancasila, yang kemudian melaporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Barreskrim Mabes Polri pada hari ini. Pelaporan itu dilakukan terkait video Ustadz Khalid Basalamah yang yang dibahas soal wayang gitu. Dan saya pada kesempatan ini, ya Khalid Basalamah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut. Semoga klarifikasi berikut juga permohonan maaf ini bisa dimaklumi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyatukan kita di atas kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia, insya Allah. Dan saya yakin kita semua sangat mencintai negara kita, dan kita diperintahkan apalagi sebagai seorang muslim untuk mencintai negara kita. Dan tradisi itu tidak perlu diislamkan, tetapi Islam yang dijadikan tradisi, itu yang bisa kami tangkap. Nah, tetapi secara verbal oleh masyarakat ditangkap bahwa memang ya wayang itu dilarang, ya. Kalau dilarang dari Islam itu haram, kalau dilaksanakan dapat dosa, kalau ditinggalkan karena dapat pahala. Ada indikasi bahwa memang persepsinya berwayang itu dilarang di dalam Islam. Tapi sebenarnya hukum wayang itu boleh-boleh saja. Ya, kan itu kan karya seni dari masyarakat. Mungkin bagi orang yang ketat, yang memaknai, pertama mungkin ada pewayangan yang mengambil cerita-cerita yang syirik barangkali. Yang kedua mungkin berkenaan dengan serupanya. Saya tidak paham dari aspek mana dilarangnya dalam Islam. Kalau dari aspek syiriknya tentunya tinggal diubah ceritanya, seperti mana Sunan Kalijogo mengubah dengan wayang menjadi sarana dakwah. Kemudian orang yang mau masuk itu disuruh bayar kaki sekali mau sodo. Kalau mau sodo kan kalimat syahadat. Betul. Malah mengislamkan orang dengan wayang itu kan. Dan itu ada. Gagal polisikan Khalid Basalamah, Sandy Tumiwa. Kita akan tunjuk advokat yang tepat. Artis Sandy Tumiwa menyatakan bahwa laporannya kepada Rises Kriminal Polri terkait ujaran kebencian yang dilakukan Khalid Basalamah masih dalam proses. Laporan itu kata dia belum diterima karena penyidik meminta pihaknya melengkapi legal standing. Memang ada hal yang harus kami lengkapi lagi, bukti-bukti otentik, tapi bukti otentik sudah banyak, mungkin kita akan sedikit melengkapi bukti legalitas, legal standing, kata Sandy Tumiwa kepada wartawan Selasa 15 Februari 2022. Sandi bersama Ormas Setia Kita Pancasila mendatangi Barreskrim Polri untuk berkonsultasi terkait dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Khalid Basalamah. Pihaknya kata dia juga akan menunjuk advokat dalam waktu dekat. Masih konsultasi yang mana nanti kami akan tunjuk advokasi yang tepat, orang-orang yang tepat untuk jalan ini semua. Yang penting kami bertanya dulu, jelasnya. Sebelumnya artis Sandy Tumiwa melaporkan Ustadz Khalid Basalamah terkait isi ceramahnya yang mengharamkan wayang ke Barreskrim Polri pada hari ini Selasa 15 Februari 2022. Sandy Tumiwa menilai ceramah Khalid Basalamah merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa seorang yang memusnahkan suatu budaya tidak bisa ditolerir. Hari ini kita mau melaporkan salah satu, saya bilang artis, karena lagi dekat dengan artis. Tindakan ini benar-benar merugikan masyarakat, yaitu menghina budaya dengan berkata statement memusnahkan budaya. Memusnahkan atribut pewayangan itu sangat tidak bisa ditolerir, ujarnya. Organisasi masyarakat bernama Setia Kita Pancasila gagal melaporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Barreskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian lantaran dianggap belum cukup bukti-bukti. Awalnya ormas yang diketahui Sandy Tumiwa itu hendak mempolisikan Khalid Basalamah soal isi ceramahnya yang menyatakan bahwa wayang itu dilarang agama dan lebih baik dimusnahkan. Lantaran laporannya ditolak, organisasi SKP diminta oleh pihak Barreskrim Polri untuk melengkapi legalitas. Memang ada hal yang harus kami lengkapi lagi, bukti-bukti otentik, tapi bukti otentik sudah banyak, mungkin kita akan sedikit melengkapi bukti legalitas, legal standing, ucap Ketua Humas DPP Setia Kita Pancasila Sandy Tumiwa di lokasi Selasa 15 Februari 2022.
Dengan demikian Sandi mengklaim jika kedatangan SKP ke Barreskrim Polri hari ini sifatnya hanya konsultasi. Dia mengatakan pihaknya juga akan kembali esok hari karena masih diminta untuk melengkapi hal yang dia uraikan sebelumnya. Besok saya akan kesini lagi dengan anggota dan kawan-kawan semua, ucap dia. Masih konsultasi yang mana nanti kami akan tunjuk advokasi yang tepat, orang-orang yang tepat untuk jalani ini semua. Yang penting kami bertanya dulu, sambung Sandi. Sandi mengatakan laporan tersebut dibikin lantaran Ustadz Khalid dianggap telah melakukan penghinaan terhadap salah satu kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Menurut dia, ucapan Khalid sangat tidak bisa ditoleransi. Tindakan ini yang merugikan masyarakat Indonesia, yaitu menghina budaya dengan berkata atau statement menggunakan atribut pewayangan itu sangat tidak bisa ditolerir, papar Sandi. Meski Khalid telah membuat klarifikasi dan permohonan maaf, Sandi bersama SKP tetap ingin menempuh jalur hukum. Hal itu dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera. Orang bisa minta maaf tapi hukum terus berjalan. Artinya ini semua harus diselesaikan secara hukum karena tindakan orang ini berkali-kali melakukan hal seperti itu. Melakukan minta maaf, melakukan lagi minta maaf. Jadi hal ini harus dapat efek jeranya, jelas Sandi. Tidak hanya itu, Sandi meminta agar Khalid menghapus konten terkait pernyataan soal wayang tersebut. Hal itu diminta agar tidak menyesatkan masyarakat Indonesia. Dia meminta maaf tidak apa-apa, tapi kami minta tolong dihapus dong kontennya tentang hal tersebut. Kalau sudah minta maaf berarti dia sudah mengakui kesalahannya, berarti dia melakukan action dari permintaan maafnya, yaitu menghapus konten ucapannya. Karena ini tidak baik untuk generasi muda kita ke depan. Beragama sangat penting, tapi menjaga budaya juga sangat penting, pungkas dia. Sebelumnya Ustadz Khalid Basalamah baru-baru ini menjadi perbincangan publik karena ucapannya yang menyebut wayang haram viral di media sosial. Hal itu bermula ketika Ustadz Khalid Basalamah menjawab pertanyaan dari seorang jamaah soal hukum wayang dan dalang. Ustadz Khalid pun menjelaskan beberapa hal tanpa mengurangi hormat terhadap tradisi dan budaya. Tanpa mengurangi hormat terhadap tradisi dan budaya, kita harus tahu bahwa kita Muslim dan dipandu agama. Harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya, jangan budaya dijadikan Islam. Susah, mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali. Katanya seperti dikutip dari terkini.id dengan suara.com. Ustadz Khalid melanjutkan, meski wayang sejatinya tradisi peninggalan nenek moyang, bukan berarti permainan itu harus dimainkan. Kalau memang ini peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisi orang dulu seperti ini, ucapnya. Tapi kan bukan berarti itu harus dilakukan sementara, dalam Islam dilarang, harusnya kita tinggalkan, imbunya. Dia juga mengusulkan siapapun yang memiliki wayang lebih baik dimusnahkan. Ia taubat nasuha, dan kalau dia punya lebih baik dimusnahkan, dalam arti kata dihilangkan, tuturnya.